mencari jalan yang terbaik buat bangsa ini. Dicoba pacaran kali sing kula wingi kok. Pacaran setahun. Gusti Allah jodohno ning kali Mas Anies. Pacaran boleh saja, tetapi jodoh di tangan. Kamu boleh mencintai siapapun, tapi kamu tidak pernah bisa menentukan siapa jodohmu. Kira-kira begitu. Nah, air itu mengalir ke koalisi yang lama itu. Waktu itu saya menganggap ini jalan rasionalnya. Jalan rasionalnya. Padahal saya sudah diingatkan Al-Mukarram Bapak Kiai Khalil As'ad Samsul Arifin Situbondo sudah mengingatkan tahun 2001. Muslimin, jodoh sampean itu Anies Baswedan, sekarang Gubernur Jawa Timur. Waktu itu Gubernur DKI, masih Gubernur waktu itu. Saya cuma bisa diam, tidak saya tolak dan tidak saya terima. Lawang bumi ini bedo. Kiai Khalil langitnya begitu, bumi ini bedo. Bahkan masih gubernur. Maka sempat istilahnya, saya terima usulannya, tapi nanti kita renungkan pelaksanaannya. Sambil jalan sambil berpikir, gak bahaya tadi. Tahun berikutnya buminya mengarahkan kepada yang kemarin. Tapi saya ketemu salah satu kiai di Malang. Tidak usah saya kasih tahu namanya, nanti pada ke situ semua. Nanti kiai Pasuruan gak payu. Kiai Malang ini jauh Pak Muhaimin. Sampean saya minta restu, kiai nyuwun restunipun PKB koalisi kayak ini. Beliau bilang tak delok langite gak karo iki. Gitu. Ya saya renungkan saja. Jalan lagi, tapi ternyata benar, air ini tidak boleh berhenti, mengalir terus. Pada tanggal 28 Agustus kita melaksanakan rapat koordinasi nasional. Semuanya memahami air ini kalau nggak mengalir bisa bahaya. Salah satunya kalau air perjuangan politik Ahlussunnah wal Jamaah ini nggak mengalir, maka bisa ngecembeng. Kalau ngecembeng bisa bau. Jadi perceraian. Tanggal 29 kita bersepakat di rapat koordinasi nasional, air tidak boleh berhenti satu titik. Harus terus dialirkan dan dicari jalan agar gelombang perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah terus mengalir deras kemanapun penjuru perbaikan bangsa dan negara. Dilarang tanggal 29-nya, tanggal 28 Rakornas, 29-nya Pak Surya Paloh ngajak ketemu. Nah, begitu ketemu Pak Surya Paloh, PKB maunya apa Gus Imin? Saya bilang PKB dari awal maunya capres. Nasdem bilang Pak Surya, Nasdem sejak awal sudah punya capres namanya Anies Baswedan. Bagaimana sama-sama capres ini nyocokinnya gimana? Diskusi panjang lebar, saya minta waktu 2 hari untuk mencari jawaban dari istikharah kiai-kiai, juga mencari diskusi dengan Dewan Suro, tokoh-tokoh senior baik eksternal maupun internal. Saya minta waktu 2 hari. Tapi malam itu juga Bang Surya Paloh minta. Saya minta kepastian supaya kalau memang cocok, ini kebetulan koalisi yang lamanya Mas Anies, pacar lamanya itu juga ngecembeng. Ya ini ngecembeng, kudu ngecembengi. Daripada kudu jomblo nih, kira-kira begitu. Nah akhirnya kita diskusi panjang lebar sepakat. Oke, daripada buntu, akhirnya kita cari jalan keluar. Saya setuju jadi cawapres, Mas Anies capres, tapi dengan syarat ini adalah kepemimpinan Dui Tunggal, 2 tapi 1, 1 tapi berdua. Paham ya? Nah, kenapa saya berani Dui Tunggal sama Mas Anies? Karena saya memang sudah lama kenal beliau. Mas Anies ini teman sama-sama aktivis di UGM Yogyakarta. Beliau aktif mahasiswa, saya juga aktif di mahasiswa, gerakan mahasiswa dan seterusnya. Bahkan waktu itu cita-cita kami berdua adalah
gerakan perubahan mengganti rezim otoriter menjadi rezim demokrasi dan reformasi. Jadi cita-cita perubahan itu sejak tahun 1985 sampai 90-an. Itu cita-cita panjang. Kemudian 98 baru terwujudlah demokrasi dan reformasi. Saya di Jakarta ikut Gus Dur mendirikan forum demokrasi. Mas Anies belajar ke Amerika, pulang-pulang jadi akademisi, jadi dosen sampai jadi rektor. Kemudian saya jadi DPR, jadi menteri. Mas Anies jadi dosen, kemudian penggerak. Dulu Mas Anies ini terkenal gara-gara satu gerakan yang namanya gerakan turun tangan, mengirim guru-guru muda berprestasi yang mau mengabdi di daerah terluar, termiskin dan tidak maju. Dikirim guru-guru ke sana. Gara-gara itu Mas Anies terkenal. Saking terkenalnya sampai jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Setahun bersama jadi Mendikbud Pak Jokowi. Kemudian reshuffle. Di reshuffle itu ternyata juga jalan. Untung di reshuffle sama Pak Jokowi sehingga langsung terkenal dan jadi gubernur. Kalau nggak di reshuffle terkenal. Akhirnya jadi gubernur, saya tetap jadi legislatif. Nah kemudian ini dipertemukan secara singkat pada akhir Agustus. Akhirnya kita melaksanakan nikah siri pada 2 September 2024. Mohon doa restunya, saya sowan ke sini. Satu, mohon doa restunya, mohon dukungannya. Insya Allah tanggal 19 kami datang ke KUA untuk meresmikan pernikahan. KUA-nya namanya KPU. Namanya KPU. Nanti kami datang, insya Allah mohon doanya Gus Mujib tanggal 19 jam 10 kami akan mendaftar di KPU. Insya Allah pasangan pertama yang mendaftar dan siap pemilu tahun 2024. Nah, ini penting untuk kita pahami bahwa memang kita sudah kenal lama, memang jalan kita sering di mana-mana, tapi akhirnya mempertemukan kita. Tapi di luar itu yang paling penting, dari perjalanan air yang kemana-mana itu, salah satu yang saya yakin dan optimis adalah hasil istiqorohnya Kiai Ahmad Badawi. Beliau adalah sekretaris Dewan Syuro PKB Jawa Tengah. Kebetulan tanggal 28 itu lagi umroh, saya telepon, Yai, hasil istiqorohnya kayak apa, ini penting supaya pasti kita mau kemana arahnya. Beliau jawab, salah satu hasil istiqoroh Al-Qur'annya berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kira-kira wong pasuran wis apal artine. Ojo kumpul monoan terus pindah sing wis saleh dan alim, kira-kira gitu. Jadi kira-kira gitu. Itu akhirnya semakin memantapkan saya, ditambah pertemuan saya saat haji dengan Kiai Tauhifur, ulama dari Jawa Tengah yang memang sudah istikharah, menyampaikan beliau, saya sudah istikharah, hasil langitnya memang kita harus berkoalisi dengan Mas Anies Baswedan. Dan ini saya bisa semakin yakin jalan Allah ini betul-betul optimis dan yakin. Calon yang ada saya menyaksikan mata, dan tujuan kita 2026 itu pas 100 tahun Nahdlatul. Hakikat kebangkitan NU itu 2020. Ini hakikatnya di situ. Kalau yang kemarin itu peringatan 1 abad. Kalau 2026 kebangkitan Nahdlatul. 2045 100 tahun NKRI Indonesia Mas. Insya Allah bukan hanya kebangkitan NKRI, tetapi kebangkitan Islam di dunia. Amin ya Rabbal alamin. Itulah yang menjadikan motivasi kita 2026 kebangkitan NU, 2045 kebangkitan nasional, 100 tahun NKRI. Ada yang nanya, Pak Anies ini katanya kumpulannya macam-macam, banyak yang keras-keras,
Jawabannya sederhana. Selama 5 tahun jadi gubernur DKI aman, tentram, damai, dan sejahtera. Alhamdulillah. Jadi ojo percaya ke sosmed tok lah. Nah, misi kita jelas. Ukhuwah Nahdiyah nomor 1 dijaga di Pasuruan. Ukhuwah apa? Nahdiyah. Siapa yang mau memecah belah itu, insya Allah akan kualat sama Mbah Hashim. Amin. Ukhuwah Nahdiyah. Yang kedua, urusan saya di Jakarta, ukhuwah Islam. Yang ketiga, urusan saya di Jakarta, ukhuwah wathoniyah. Yang keempat, urusan kita bukan hanya Indonesia, urusan seluruh dunia, ukhuwah basyariyah. Itu jelas. Jadi Gus Mujib tugasnya jogo ukhuwah Nahdiyah. Bersatu padu, unggul dalam satu barisan. Ini yang disebut apa? Yang disebut ijtima kiai dan ulama. Siapa yang terungkul di situ wajib diikuti dan ditaati seluruh warga Nahdliyin. Ijma'u. Oleh karena itu saya yakin sampai hari ini kiai ulama-ulama Pasuruan semuanya unggul terbesar adalah unggul dalam barisan kita semua ini. Amin ya robbal alamin. Itulah cara kerja kita supaya kita terus mengalirkan ajaran aliran politik, mengalirkan air deras misi dan visi politik Ahlussunnah wal Jamaah sampai terlaksanalah pemerintahan yang adil, makmur dan sejahtera. Allahumma disitulah insya Allah Mas Anies ini punya pengalaman. Kita saling bahu-membahu, insya Allah perubahan-perubahan kayak apa. Insya Allah sebentar lagi saya mohon Mas Anies untuk menjelaskan kepada para kiai perubahan-perubahan apa yang akan terjadi dalam masa depan Indonesia yang lebih baik. Dan yang paling saya perlu sampaikan, jangan lagi ragu dengan Mas Anies atas fitnah dan isu macam-macam. Mas Anies adalah dwi tunggal bersama saya. Mas Anies akan bersama kita membawa kemajuan NU dan bangsa Indonesia. Amin. Siapapun bangsa ini dari keberbagian, kebinekaan, keberbagian latar belakang, cara pandang, silahkan tumbuh. Yang penting tanggal 14 Februari nyoblosnya nyoblos. Itu yang penting. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, satu cita-cita dan tujuan. Itulah kira-kira semangat yang terus kita bangun dan terus kita wujudkan. Alhamdulillah tanggal 2 September deklarasi, sambutannya di seluruh Indonesia menggema luar biasa. Karena mayoritas bangsa kita rindu perubahan nasib dan perubahan keadaan menjadi lebih baik. Amin. Kemarin saya sama Mas Anies ke Makassar, pertemuan dan jalan sehat yang hadir 1 juta lebih orang kumpul. Insya Allah nanti tengah bulan ini kita juga bikin di Sidoarjo. Insya Allah Sidoarjo, Rapatiwarto, Purworejo semua di sana untuk menyatakan kepada Indonesia bahwa inilah saatnya perubahan nasib menjadi lebih baik. Amin. Itulah yang akan kita lakukan dan saya mohon sekali lagi doa restu, dukungan, kerja keras para kiai. Pasuruan unggul, PKB menang. Pasuruan unggul, Gus Mujib Bupati. Pasuruan unggul, PKB pegang DPR, Ketua DPR. Amin. PKB unggul, NU unggul, amin, menang mutlak di Pasuruan. Sanggup ya? Demikian, monggo kita dengarkan arahan dari Mas Anies Baswedan. Insya Allah akan membawa pencerahan bagi kita semua. Monggo, silakan Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah Sahibul Hajat Kiai Haji Mujib Imron, insyaallah beliau dipanjangkan di dalam amanah besarnya di Pasuruan, ditingkatkan derajatnya insyaallah. Yang amin. Kiai Mujib Bupati, amin. Pokoknya sekarang kalau kita menyampaikan sesuatu yang baik, penutupnya amin. Baru kali ini ada amin diaminkan. Kiai Muzaki, Haji Muzaki Birwalim yang saya hormati, Kiai Ibrahim, Kiai Muhibbul Aman, Kiai Haji Sobri Sutrayono, Kiai Haji Suadi Abu Anwar, Kiai Haji Faidillah Nasor, Kiai Haji Abdul Ghafur, Kiai Haji Ahmad Rifai, Kiai Abdullah Muhsin, Kiai Haji Abdul Karim Jasim, Kiai Haji Masum Hasim, Kiai Haji Aliyo Hasim, Kiai Haji Sang Haji Abdul Somad, Kiai Haji Masud Abdullah, Kiai Haji Junaid Saleh, Kiai Haji Nurul Huda, semua para masyayikh yang tidak bisa disebut nama satu persatu, para ibu nyai yang saya hormati, dan seluruh hadirin sekalian. Saya bersyukur sekali bisa kembali ke Pasuruan ini dan datang sebagai duit tunggal di Pasuruan ini. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa sebenarnya nenek buyut saya ini aslinya Pasuruan. Jadi simbah yang laki dari Surabaya, istrinya asal Pasuruan. Sesudah kawin pindah ke Ampel di Surabaya, dan anak turunannya kami dan kakek kami zaman simbah Bisri Samsuri, mereka segenerasi sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa itu. Jadi kita sekarang meneruskan yang disampaikan oleh Gus Imin. Kita sekarang ini tanpa disadari dipertemukan lagi generasi cucu-cucunya ini. Kalau dulu orang tua kita berjuang menggulung kolonialisme, kita anak-anak cucunya bertanggung jawab untuk menggelar kesejahteraan dan keadilan. Ini perjalanan yang tidak tadi disampaikan tadi, hitungan manusianya tidak terbayangkan. Tapi kita semua bersyukur. Saya ingat pas malam itu saya ngabari istri saya, bunganya luar biasa. Alhamdulillah bersama dengan Gus Imin. Rupanya sudah dianggap lama sama pengen sama Gus Imin. Bahkan kemarin cerita pas pemotretan itu, kan ada pemotretan untuk persiapan alat-alat peraga. Sudah potret pakai warna-warna partai, terus istri saya bilang pakai hijau sekalian. Insya Allah nanti kalau PKB gabung udah siap. Nah, ternyata kejadian betul. Jadi alhamdulillah kita sekarang memulai perjalanan bersama. Karena itu kembali ke Pasuruan untuk lapor. Mohon doanya, mohon bimbingannya, dan mohon dukungannya. Insya Allah yang kita perjuangkan ini bukan meraih target. Target itu untuk diambil. Yang kita bawa ini misi untuk dilaksanakan. Bahwa misi kita yang tadi disampaikan, bahwa kita ingin agar Indonesia kita menjadi Indonesia yang suasana persatuannya itu solid. Persatuan yang solid itu ditopang dengan rasa keadilan. Belum ada persatuan dalam ketimpangan. Belum ada persatuan itu dalam suasana keadilan. Hari ini banyak timpangnya. Yang berjuang siapa, yang merasakan manfaat siapa. Betul? Kita merasakan. Bahkan kalau kita lihat yang kota dengan desa, yang kota besar, kota kecil,
yang negeri dan yang swasta, pendidikan umum, pendidikan dunia, itu timpangnya luar biasa. Insya Allah misi kita adalah membangun